Hari ini kita ambil dalam bacaan Yohanes pasal 1, 47 sampai 57. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Hari ini kita melihat pembacaan di mana Natanael dipanggil Tuhan. Di mana Filipus telah menjemput Natanael untuk datang kepada Tuhan, dan Natanael telah bertemu dalam muka ke muka dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan bila saja Natanael bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyapa dia, dan Natanael begitu dia disapa oleh Tuhan, maka Natanael, saya percaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bernubuat tentang Yesus. Katanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dan itulah iman Natanael ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dan janji Tuhan Yesus kepada Natanael, bila saja Natanael percaya kepada Tuhan, dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa ajaib akan Natanael temukan bila dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, semua kita sekarang ini adalah Natanael zaman modern. Kita ada nama-nama yang tersendiri, tapi kita adalah Natanael yang baru kita dipanggil. Saya tetap percaya kita di sini bukanlah secara kebetulan. Saya tetap percaya bila ibu bapa kita mempersembahkan kita kepada Tuhan Yesus bukanlah secara kebetulan. Memang ada direncanakan sejak semula. Sejak kita dibentuk dari rahim ibu kita, kita sudah mempunyai panggilan. Kalau kita lihat Yeskiel pun juga, sebelum dia dibentuk dalam rahim ibu, dia sudah Tuhan sudah mempunyai rancangan-rancangan dia tersendiri untuk dia dan kita juga. Dengan nama-nama yang kita diberikan pada hari ini, kita dipanggil secara khusus kepada Tuhan. Saya percaya kita semua ini tidak ada yang dipaksa untuk datang kepada Tuhan, adakah?
Tiada kan? Semua kita dengan rela hati. Kalau yang dipaksa itu bukan sudah daripada Tuhan. Karena saya paksa engkau menjadi pengikut Kristus, dia bilang, itu bukan sudah. Tetapi kita dengan rela hati, ibu bapak kita pun ringan hati untuk memberikan kita nama. Dan kita diberi nama-nama yang khusus. Mungkin juga ada orang yang nama Nathanael sini, syukur puji Tuhan, adakah Nathanael? Oke lah kalau ada Nathanael, tapi kita ada nama-nama yang tersendiri. Seperti saya, Nancy, mungkin juga dia ada nama, dan Kenneth, dan semua kamu ada nama-nama yang spesial. Jangan bilang, waktu muda-muda kan, nama sudah diberi yang cantik, nama ibu bapak yang bagi kita kan, kadang-kadang kita ubah. Saya tidak suka lah ini nama, kita ubah pergi nama-nama yang ada ganjil sedikit. Kebanyakan orang begitu, dia kasih singkat lagi nama. Tetapi percayakah kita telah diberikan nama yang khusus, itu sungguh sudah cantik sudah itu. Itu adalah nama panggilan kita. Nanti kalau kita di alam baka, kalau kita kena panggil, dia tidak akan nama panggil kita punya nama yang canggih-canggih itu, yang Ron ataupun yang kita dibagi nama Rock ataupun apa nama yang kita suka itu ataupun yang kita singkatkan, dia tidak panggil. Tetapi dia panggil nama kita dengan nama yang betul, yang ibu bapak bagi kepada kita. Seperti saya, mungkin Nancy. Nanti di sana alam baka kita akan panggil nama kita sendiri. Dan harap jangan ubah itu nama. Itu adalah special. Dan kalau kita lihat dalam di sini, Filipus telah memanggil Nathanael kepada Yesus. Dia kasih tahu ada seorang rabi di sana. Dia panggil si Nathanael. Nah, ada juga sebahagian kita di tempat ini juga menjadi Filipus yang modern. Dan saya harap bila kita sudah jadi Nathanael yang kita dipanggil Tuhan dan sudah sabda Tuhan itu sudah berakar di dalam diri kita, maka kita akan menjadi Filipus yang modern juga. Kita membawa orang-orang yang lain datang kepada Tuhan. Itu misi kita. Jangan sudah baptis, sudah lama-lama itu kita tiba-tiba berubah arah. Kita tiba-tiba menjadi Judas Iskariot. Adakah itu yang mau jadi Judas Iskariot? Sudah kita mau datang kepada Tuhan kan, bukan kita datang kepada Tuhan itu menjadi syok-syok saja, tidak. Kadang-kadang kita ada jatuh bangun, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita juga di bawah, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita juga menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi bila masa-masa yang sulit itulah peluang kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan peluang kita lari daripada Tuhan. Nah, saya percaya bila kita bersama-sama dengan Tuhan, lebih-lebih lagi pada saat ini masih banyak kebanyakan yang muda-muda. Nah, bila masa-masa muda itu, kadang-kadang kita beralih ke sekolah yang di luar sana. Nah, kamu akan jumpa orang-orang yang akan membuat engkau luntur dalam iman. Kadang-kadang cabaran itu banyak. Betulkah tidak? Banyak cabaran, jangan bilang alang-alang. Nah, banyak cabaran. Dan bila di luar sana, bila Anda bertemu dengan seseorang, gadis ataupun cowok dibilangkan yang handsome, yang ganteng, Anda akan mulai tercabar. Saya tetap percaya karena beberapa orang yang sudah belum sampai pun krisma. Nah, sudah. Bukan lagi nama dia yang cantik yang ibu bapak dia bagi, sudah tukar. Ada sudah nama yang bapak bukan lagi bapak dia. Jadi saya haraplah yang sekarang ini kita beriman kepada Tuhan Yesus, menjadi Nathanael yang modern, dan bukan Nathanael yang sementara saja, tetapi Nathanael sampai akhir
hayat, sampai ujung nyawa. Dia bilang, sampai kita ada panggil nama Tuhan, masih lagi itu nama kita, tidak berubah. Amin kah? Nah, macam mana kita sentiasa dekat dengan Tuhan? Ataupun kita sudah dibaptis, kemudian kita, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah di Krisma, saya sudah jadi orang Kristen, saya kuat sudah. Adakah begitu? Tidak kan? Nah, macam mana kita tetap, iman kita tetap kuat bila bersama-sama dengan Tuhan adalah kita harus ada doa. Doa yang hari-hari, bukan hari ini doa, besok tidak. Doa yang selalu kita amalkan setiap seawal pagi. Dia bilang doa ataupun relasi kita dengan Tuhan Yesus itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan cara yang benar, kita tidak tahu Tuhan kita, maka macam mana kita mau berdoa? Macam mana kita mau bercakap-cakap? Saya tidak kenal dia. Kita tahu Tuhan Yesus saja, tapi kita tidak tahu apa kuasa dia. Kita tidak tahu apa kenapa Tuhan memanggil kita. Kita mesti ada relasi yang kuat dengan Tuhan. Seawal pagi ada doa, kemudian masuk ke pekerjaan ataupun persekolahan, ada relasi kita dengan Tuhan, ada percakapan kita. Tuhan adalah sahabat kita dan kita boleh bercakap-cakap, bukan sahaja di gereja, tetapi kita harus intim dengan Tuhan di rumah, di pekerjaan, ataupun di mana-mana sahaja. Kita harus rujuk kepada Tuhan. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, sangat-sangat penting adalah firman Tuhan. Bukan kita baca buku cerita yang setebal-tebal sahaja, siap 2-3 hari, siap. Saya percaya, waktu saya muda-muda, buku yang tebal-tebal, saya suka baca buku yang misteri punya, penyiasatan. Kalau itu Enid Blyton, dia bilang kan saya boleh baca 1 hari habis yang tebal itu. Yang tebal-tebal itu paling tebal pun 2 hari habis. Tetapi kita tukar, bukan tidak boleh baca buku cerita, boleh. Tetapi amalkan baca firman Tuhan. Dia bilang bukan mau kasih habis 1 hari ini, tidak. Kamu rasa macam, mau kasih habis 1 hari, ataupun 2 hari, ataupun 2 minggu, tidak. Kita harus baca firman Tuhan, 1 pasal, 1 hari. Tapi kalau kamu mau lebih lagi dekat dengan Tuhan, kita boleh baca 5 pasal 1 hari. 1 pasal pun kamu susah sudah itu. Kalau baca Alkitab ini, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kadang-kadang 1 pasal pun tidak cukup. Tapi untuk mula-mula memang susah, kan? Kalau mula-mula sini kamu baca, kalau di Matius ada dia punya sisilah Tuhan Yesus itu, kadang-kadang kamu bingung, kan? Dia bilang inilah sisilah Tuhan Yesus, anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya. Kamu akan boring. Saya percaya itu, kamu akan boring. Tapi jangan putus asa, tetap membaca. Dan tips untuk membaca firman Tuhan ini supaya tidak mengantuk, karena baca dengan suara yang kedengaran. Kedengaran, jangan baca dalam hati. Ke dalam hati kadang-kadang kita pandai bosan. Tetapi mari kita belajar baca dengan suara yang kedengaran oleh telinga kita. Tapi bukan mau kasih dengar yang jiran sebelah kita, tidak. Bukan kita membaca terus, kita baca kuat-kuatan, kita kasih dengar jiran kita yang di sebelah. Sebab dia bukan Kristen, kita kasih dengar-dengar. Tidak. Kita mau kasih dengar, kita punya telinga sendiri. Dan bila kita dengar suara kita itu, maka firman itu akan cepat meresap dalam hati kita. Kalau mengantuk, kalau baca dalam perlahan-lahan kan, kita boleh bisik-bisik kasih keluar. Dan kalau mengantuk, kadang-kadang kita kena berdiri. Lawan yang tidak mau membaca itu, lawan yang malas membaca.
saya tetap percaya pengalaman saya kan, kitab Kejadian memang sulit juga, baca habis. Kemudian pergi Keluaran memang susah. Bila di Keluaran sana banyak bilangan-bilangan lagi, paling susah. Tapi baca saja, baca lama-lama dia akan menjadi kesukaan. Bukan lagi satu pasal kamu baca, tinggal hari ini saya mau baca 4 pasal. Jadi kita kena baca. Penting firman Tuhan, sebab bila firman Tuhan itu bertumbuh di dalam diri kita, berakar, maka apapun yang mengganggu kita, yang menggoncang iman kita, kita tetap pada Tuhan Yesus. Karena kalau kita doa saja tidak seimbang dengan firman Tuhan, maka susah. Bila kita mengalami sesuatu goncangan iman, kita akan jatuh. Nah, itu yang ketiga adalah hidup sosial, yang hidup kita dalam community. Nah, bila kita berdoa dengan betul, kemudian kita baca firman, kemudian kita mesti hidup di dalam community. Jangan pergi sendiri-sendiri. Dan jangan pergi, dia bilang bila kita pergi tempat lain, kita berdoa sendiri-sendiri sahaja. Itu adalah kalau yang berbeza, kita berdoa dalam bilik itu relasi kita dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, tetapi kita harus juga pergi dengan community. Macam mana kita mau lari daripada community? Kita tidak boleh hidup kalau sendirian, kita perlu orang lain. Bila kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan mengutus orang lain membantu kita. Tidak ada Tuhan Yesus terus kita berdoa-doa terus Tuhan turun dan dia akan bercakap. Tidak ada. Saya tidak percaya, belum pernah lah dia bilang Tuhan Yesus turun kemudian dia akan bercakap. Tetapi dia akan memanggil ataupun membawa Filipus modern, dia bilang di sini kan. Si Filipus kan bawa si Nathanael, jadi dia akan membawa Filipus modern membantu dalam permasalahan kita. Dan itulah sungguh-sungguh penting kita hidup bercommunity. Datang ke gereja, ekaristi itu sangat-sangat penting. Dan musim pandemik ini memang ekaristi itu kita terbatas. Tetapi jangan susah, ekaristi ada di online. Ini telepon, gunakan dia dengan sebaik-baik dia. Bukan untuk main game, bukan untuk tengok benda-benda yang tidak baik, tetapi gunakanlah ini dengan sebaik-baiknya. Ini boleh pasang online. Kita tengok movie mungkin 2 jam, tapi kalau kita ikut misa online, dia 1 jam sahaja. Kalau kita ketinggalan yang misa awal, misal kita sibuk-sibukan, ada lagi misa dia. Kalau di Indonesia lagi banyak misa dia, bukan 1 sahaja. Dan kadang-kadang, saya ketinggalan sudah, saya tidak dapat ikut misa hari ini. Jangan susah. Dan hari ini juga misa di Tambunan seawal pagi, dia bagus. Ada misa setiap pagi kan, jadi kita boleh ikut itu juga. Dan perlu juga, saya bukan puji ini pertemuan kelompok doa, tapi saya sangat-sangat diberkati lewat dalam kelompok doa. Kalau saya rasa kalau saya tidak di dalam kelompok doa ini mungkin sudah lama saya tertidur. Sebab disinilah saya dibentuk, disinilah saya dikuatkan, disinilah saya macam Tuhan mengajar saya. Bukan saya bilang saya kuat di sini, tetapi disinilah Tuhan membentuk saya. Tidak pernah dibilang Tuhan meninggalkan saya. Karena itulah sebab saya sangat-sangat diberkati di dalam kelompok doa ini. Dan saya sangat-sangat merindukan pujian dan penyembahan itu. Kalau di rumah, kita mungkin jarang dapat menyanyi dengan haleluya, haleluya. Mungkin juga sekali-sekali kita boleh buat,
Tetapi di dalam pertemuan kelompok doa ini kita bebas menyanyi. Kita dapat bergaul dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin senior, mungkin dapat membantu kita di dalam masalah-masalah kita. Dan di sini juga kita akan ada peluang didoakan dan mendoakan orang lain. Sangat-sangat penting. Jadi untuk permulaan ini yang penting adalah doa, kemudian lepas doa, baca firman Tuhan. Mau tidak mau, baca firman Tuhan. Jangan setakat dengar sahaja, tapi baca. Memang banyak kemudahan-kemudahan sekarang yang fresh juice, kopi-kopi rohani, banyak. Tetapi jangan kita dengar sahaja. Kita kena ambil Alkitab, baca. Dan oleh sebab itu saya sarankan, harus setiap seorang dimestikan ada Alkitab. Tidak mahal. Saya rasa dalam 35 ringgit. Jangan bilang, oh bila itu Alkitab. Tidak. Sebab saya banyak nampak yang pindah agama itu, dia tidak punya Alkitab. Dia tidak ada pendirian. Karena cepat berubah. Kenapa? Alkitab dia biar bahabuk di rumah, mungkin juga dia tidak ada Alkitab. Mungkin juga dia tidak membaca, dia menjadikan Alkitab ini perhiasan. Janganlah bilang malu, kitab kita sudah banyak tertulis-tulis di dalam, ataupun terconteng-conteng. Kalau yang Alkitab yang baru, sentiasa baru itu, hati-hati. Itu tidak pernah dibaca. Kalau Alkitab kita sudah banyak, sudah kerudut-kerudut di sini ini kan, bermana kita selalu baca tuh Alkitab. Kadang-kadang ada tulis, ada nota kita di sana kan, oh ini saya ada pen, kita tulis di sana, kita kasih nota, oh ini firman Tuhan yang bercakap tentang saya. Nah di sana kita ada membaca. Harus membaca, jangan mendengar sahaja, tetapi baca, dengar, dan lakukan. Nah, itu kedua. Dan yang ketiga, harus hidup dalam community. Harus ada senior juga yang menjaga kita, ada juga yang menjaga kita, ada juga yang membimbing kita. Supaya kita tidak jatuh, kita jangan lari jauh-jauh satu orang. Kalau seorang ini bahaya. Kalau jalan-jalan seorang, apa yang pergi makan kita? Singa mengaum-ngaum, dia ada sudah. Dia bilang, jadi lama-lama nama kita bukan lagi yang cantik tuh, sudah berubah. Bapak kita pun sudah kena ubah. Saya tidak mengejek saya tidak mengata yang sudah mereka yang sudah pindah. Tetapi kita yang ada di tempat ini, yang kita di sini ini harus ingat. Selepas sejak Krisma, bukan saja itu Alkitab dipukul di sini kita, ataupun kita pegang saja, ada juga yang pegang saja. Saya kadang-kadang kita disuruh sentuh saja. Jangan alang-alang, jangan sentuh sahaja, tetapi beli. Dia tidak mahal, dia tidak sampai 50 ringgit. Kalau kita beli kredit mungkin 4 kali kita beli, sudah terbeli ini Alkitab. Ini penting, hidup mati. Dan kita kena baca, supaya bila kita semakin dewasa, kita selamat dan kita tetap menjadi Kristen sampai hujung nyawa. Sehingga bila sampai masa itu kita di akhir nyawa itu kan, semua padri pun ada mau sampai yang kita, bila kita jalan pun senang. Nah, kalau sudah kita berada di luar sana, nanti kita tercari-cari, mau balik, tapi mau balik susah sudah. Jadi selagi kita ada selagi ada peluang, mari kita tetap imani Tuhan Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan
Dia sungguh baik, Dia menjaga kita, Dia tidak pernah membiarkan kita jauh. Amin. Mari kita tunduk untuk doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau memanggil diri kami sendiri dengan nama kami sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hal yang indah yang Engkau nyatakan di dalam diri kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau, selama Engkau memanggil kami, selama Engkau mengangkat kami, mertabat kami menjadi putra dan putri kesayangan-Mu Tuhan, dan selama Engkau memakai kami menjadi Filipus yang modern ini Tuhan, untuk memanggil lebih ramai lagi umat-Mu untuk datang kepada Engkau. Dan ini Tuhan, di tempat ini, ada beberapa orang, Nathanael yang baru, modern ini Tuhan, datang kepada Engkau. Dan secara khusus Engkau memanggil mereka dengan namanya sendiri. Dan Engkau juga mempunyai rencana-rencana yang indah terhadap mereka Tuhan. Kiranya pada malam hari ini Tuhan, Engkau mempersiapkan pribadi ini Tuhan, untuk datang kepada Engkau. Terbukalah kiranya pintu hati mereka, untuk terus menjalin relasi dengan Engkau Tuhan, semakin akrab dengan Engkau Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang mengajar mereka, yang membimbing mereka Tuhan, semakin mendekat dengan Engkau. Anugerahkanlah mereka hati yang tetap utuh, tetap mencintai akan sabda-Mu Tuhan, yakni firman-Mu Tuhan. Biarlah tetap firman-Mu itu tertanam, bertumbuh di dalam hati mereka, dan menghasilkan buah-buah yang baik, yang menyenangkan Engkau. Begitu juga Tuhan, bila firman itu bertumbuh, mereka semakin terpanggil untuk melayani Engkau di ladang-Mu yang luas, tanpa segan silu, menyahut panggilan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau memakai pribadi-pribadi mereka ini Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Di mana sahaja tempat nama-Mu dimuliakan, mereka bersaksi tentang Engkau, tentang cinta kasih-Mu yang begitu hebat, cinta kasih-Mu yang luar biasa ajaib kepada semua orang yang mereka temukan. Semoga Tuhan, iman mereka bukan sahaja setakat di sini Tuhan, tetapi semakin bertumbuh sampai air hayat mereka, sehingga sampai nama kami yang terakhir disebut, yaitu ke Taman Firdaus-Mu Tuhan. Peliharalah mereka Tuhan, peliharalah mereka daripada si jahat, tetapi Engkau-lah yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk ini Tuhan, kami juga mohon malaikat-malaikat pelindung-Mu, karena hari ini kami merayakan malaikat Saint Michael, Raphael, dan Gabriel, yang kami percaya dia selalu menyertai kami, yang tidak pernah melepas pandang pribadi kami, untuk terus menyertai dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, atau di mana sahaja. Semoga malaikat-malaikat pelindung kami diaktifkan di dalam diri kami, dan kami dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Semasa penziarahan kami di bumi ini Tuhan, menuju ke alam yang baka, yang di rumah-Mu, yang di syurga-Mu, banyak tempat tinggal untuk kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.